Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama itu ada biografi Raymond B. Kettle. Raymond Kettle dilahirkan di Staffordshire, Inggris pada tahun 1905. Skema pendidikannya diselesaikan di Inggris, memperoleh gelar PhD dari Universitas London pada tahun 1924. Selanjutnya PhD dalam psikologi pada tahun 1929 juga dari Universitas London. Selanjutnya, Raymond Kettle adalah salah satu psikologi terpengaruh di abad 20-an. Selanjutnya ada latar belakang teori faktor analitik. Raymond B. Kettle mempunyai keyakinan dasar bahwa kepribadian memiliki banyak sekali dimensi yang dapat diukur dan teknik statistik. Analisis faktor dapat dipakai sebagai sarana untuk mengisolasi variabel kepribadian. Misalkan, seorang pakar kepribadian akan meneliti hipotesa yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai 30 jenis trait dalam dirinya. Maka dari itu dibutuhkan alat untuk mengungkapkan besaran trait-trait di dalam diri seseorang. Nah, pengukuran sendiri merupakan dasar dari kemajuan ilmu kontemporer, dan dalam psikologi harus mengukur objek-objek yang tidak kasat mata. Taksonomi atau klasifikasi tingkah laku memakai analisis faktor menjadi langkah yang signifikan. Pemakaian teknis statistik yang canggih dalam pengembangan teori dan konsep kepribadian menempatkan Kettle, Engels, dan J.P. Colford sebagai pelapor pemakai kaidah-kaidah ilmiah dalam memahami kepribadian manusia. Di poin yang ketiga ini terdapat pendekatan statistik. Kettle memakai pendekatan yang berbeda, yakni dengan memanfaatkan statistik secara optimal. Jadi, pendekatan menurut Kettle adalah induktif, hipotetik, deduktif. Menurutnya, kepribadian itu sangat kompleks sehingga eksperimen harus bersifat multivariat. Eksperimen behavariat terlalu sederhanakan masalah dan tidak akan memperoleh gambaran kepribadian yang utuh. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu struktur trait. Menurut Kettle, trait merupakan konstruk hipotetik atau imajiner sebagai kesimpulan dari pengamatan objektif terhadap tingkah laku. Bahkan menurut Kettle, trait adalah elemen dasar dari kepribadian yang berperan vital dalam usaha meramalkan tingkah laku. Ini tampak dari definisi kepribadian menurut Kettle, yaitu kepribadian adalah struktur yang kompleks dari trait yang tersusun dalam berbagai kategori. Yang pertama, kategori kepemilikan. Trait umum, trait khusus atau common, unique trait. B. Kategori kedalaman, trait permukaan, trait sumber atau surface atau source traits. C. Kategori modalitas ekspresi, trait kemampuan, temperamen, dinamika atau ability, temperamen, dinamika traits. Lalu ada materi yang kedua, faktor sumber atau faktor primer. 2. Faktor sumber. Kettle meneliti trait sumber dengan mengumpulkan 4.000 sifat manusia, yang kemudian dia ringkas dengan cara mengelompokkan yang mirip dan menghilangkan istilah yang asing dan metaforik menjadi 200 sifat. Memakai metode cluster, 200 sifat itu dikelompokkan dan diperas menjadi 35 sifat itu terbagi menjadi 2 kelompok, 20 populasi normal dan 12 sifat populasi berdimensi patologis. Lalu poin yang ketiga yaitu faktor-faktor pada 16 PF. 1. Faktor A atau Sigia affectia, faktor yang paling besar proposisinya. 2. Faktor B atau intelijensi, faktor yang berhubungan dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir pada umumnya. 3. Faktor C atau ego traits. Faktor ini ditemukan melalui analisa faktor, mirip dengan konsep kekuatan ego pada
Psikoanalisis. Orang yang neurotik cenderung memiliki kekuatan ego yang rendah. Lalu yang keempat, faktor E. Orang yang dominan pada faktor E adalah orang yang percaya diri, sombong, congkak, agresif, bersemangat, bertenaga, berkemauan, mementingkan diri sendiri. Lalu yang kelima, faktor F. Faktor yang proposisinya paling besar pada masa kanak-kanak dan tetap penting pada usia dewasa. Lalu yang keenam, faktor G atau superego trait. Faktor ini mirip dengan konsep superego dari Freud. Orang yang superegonya kuat cenderung memiliki ketetapan atau setia dengan tujuan, mengejar tujuan ideal, dengan peduli dengan kontrol diri terhadap tingkah laku. Yang ketujuh, faktor H. Faktor ini dipengaruhi oleh keturunan sekitar 40%. Lalu yang ke-8, faktor I. Faktor ini berhubungan dengan sikap disiplin dari orang tua, sedang gerakan trait, dan saling berhubungan subsidasi antara sikap, sentimen, dan sikap keturunan. Dalam dinamika trait terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu attitude atau sikap. Menurut Cattell, sikap merupakan manifestasi variabel yang dinamis, dan pernyataannya dapat diamati. Sikap individu dalam situasi tertentu merupakan suatu perhatian yang memiliki intensitas tertentu dan kecenderungan bertindak terhadap objek. Lalu yang kedua, urge atau konstitusional. Pengertian inilah yang memberikan kemungkinan untuk menunjukkan pentingnya faktor dasar dalam tingkah laku yang oleh kebanyakan ahli psikologis Amerika Serikat diabaikan. Cattell mendefinisikan urge itu sebagai disposisi konfisik dasar atau pembawaan yang memungkinkan pemiliknya untuk memperoleh relativitas atau perhatian pengakuan terhadap objek-objek tertentu yang lebih siap dari yang lainnya. 3. Sentimen dinamis. Sentimen adalah sifat lingkungan dan sifat asal yang sentimen dinamis. Dengan demikian, sentimen paralel dengan urge hanya sentimen dihasilkan juga oleh faktor pengalaman atau faktor sosiokultural. Menurut Cattell, sentimen adalah struktur trait dinamis yang pokok yang menyebabkan individu menaruh perhatian terhadap objek tertentu dan mereaksi dengan cara-cara tertentu pula. Lalu yang keempat, dinamik letik. Macam-macam trait yang dinamis saling berhubungan dalam pola subsidasi. Dikatakan demikian karena elemen-elemen tertentu merupakan subsidiar bagi yang lainnya atau melayani sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan. Pada umumnya, sikap merupakan subsidiar bagi sentimen dan sentimen bagi urge yang menjadi kekuatan pendorong dalam kepribadian. Macam-macam keterhubungan ini dinyatakan dalam dinamik letik. Untuk meramalkan tingkah laku secara akurat, Cattell memakai konsep kalkulus dinamik, suatu prosedur yang kompleks untuk menentukan kekuatan dan arah tingkah laku. Dalam kalkulus dinamik, urge dan sentimen dipandang sebagai akar dari semua motivasi dan dimasukkan ke dalam perasmaan tingkah laku yang dapat dipakai untuk meramalkan tingkah laku. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan sebagai proses belajar oleh Cattell digambarkan melalui serangkaian titik-titik yang merupakan kejadian-kejadian sebagai penjelmaan tingkah laku yang didorong oleh urge. Selanjutnya ada analisis kasus. Dalam penelitiannya, Cattell membandingkan persamaan dan perbedaan saudara di berbagai kondisi. Yang pertama, ada saudara kembar diasuh dalam keluarga yang sama. Kemudian ada saudara kembar yang diasuh dalam keluarga yang berbeda. Lalu ada saudara kandung non kembar yang diasuh dalam keluarga yang sama. Kemudian ada saudara kandung non kembar yang diasuh dalam keluarga yang berbeda. Jadi Cattell membandingkan aspek-aspek trait pada masing-masing variabel itu.
Dan berdasarkan penelitian tersebut, Kettle mendapatkan bahwa situasi ini ada 80% pengaruh keturunan dalam kekuatan intelijensi dan 80% pengaruh terhadap perasaan malu dan 30% terhadap perasaan kepuasan emosional. Dari sini kita dapat menilai bahwa keturunan atau hereditas ini berpengaruh terhadap intelijensi dan juga suatu emosi atau perasaan impulsif manusia itu sangat berpengaruh oleh faktor keturunan. Selain terkait trait Kettle, selain trait, Kettle juga menemukan bahwa ada korelatif negatif antara faktor keturunan lingkungan yang terjadi. Karena seseorang memiliki suatu trait berdasarkan keturunan mereka yang tidak mereka harapkan, maka mereka akan memanfaatkan faktor lingkungan ini untuk mengubah kepribadian mereka. Selanjutnya ada aplikasi teori faktorial analitik. Ada beberapa instrumen asesmen kepribadian yang dikembangkan untuk mengungkapkan trait yang dikembangkan oleh Kettle, yaitu 16PF. 16PF ini untuk mengungkapkan trait normal yang dewasa. Kemudian SPPQ untuk anak usia 4-6 tahun. Kemudian ada SPPF untuk anak usia 6-8 tahun. Kemudian ada CPQ untuk anak usia 8-12 tahun. Kemudian ada HSPQ untuk remaja usia 12-18 tahun. Kemudian ada CAQ untuk mengungkapkan trait patologis. Selanjutnya ada MRQ untuk mengungkapkan kepuasan seks, kebersamaan, peran, dan lain-lain. Kemudian ada teori abnormalitas. Sel setuju dengan pandangan klinis bahwa neurosis dan psikosis AD mengakibatkan adanya konflik yang tak terpecahkan dalam diri individu. Dia kemudian berusaha mengembangkan teknik kuantitatif untuk membantu PIS mendiagnosis dan melakukan treatment. Setiap konflik selalu ada dan banyak attitude, art, dan sentimen yang terlibat sehingga muncullah tingkah laku yang tidak dikehendaki. Kemudian ada neurosis. Neurosis adalah pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional tetapi tidak menunjukkan gangguan psikotik. Definisi ini sangat operasional karena menurut Kettle, pemahaman tentang neurosis harus dimulai dengan pengukuran atau pengidentifikasian perbedaan orang neurosis dengan orang normal. Selanjutnya ada psikosis. Psikosis adalah bentuk gangguan mental yang berbeda dengan neuro, di mana individu kehilangan kontak dengan realiti dan membutuhkan perawatan untuk melindungi dirinya dan orang lain. Kemudian ada psikoterapi. Jadi kesimpulannya adalah dalam memahami kepribadian, Kettle menggunakan berbagai pendekatan seperti life record, self-rating, dan objective test. Hal ini mengimplikasikan tentang perlunya menggunakan berbagai alat atau teknik pengumpulan data untuk memahami kepribadian siswa atau klien. Konsep kepribadian menurut Kettle meliputi hal behavior dari individu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka konselor dalam memahami kepribadian klien jangan mengidentifikasi perilakunya yang tampak saja, tetapi juga tingkah laku, baik tingkah laku yang nampak tersebut maupun tidak tampak.
Setiap individu memiliki dinamik trait, yaitu sikap. Sifat-sifat tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku individu. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemecahan masalah klien, konselor perlu menelusuri dinamika ketiga jenis sifat tersebut pada diri klien. Perkembangan kepribadian individu akan berlangsung dengan baik bila terdapat integrasi antara ideal self dan real self-nya. Akan tetapi apabila hal tersebut sebaliknya, yaitu adanya kesenjangan antara kedua self tersebut, maka akan terjadi degradasi kepribadian. Individu yang seperti ini akan mengalami berbagai masalah, diantaranya gejala salah kesesuaian,